Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan halaman Muka Channel. Doa kami, semoga kalian dalam keadaan sehat. Kebahagiaan adalah pilihan. Pilihan artinya kita semua bisa mencoba menciptakan kondisi itu. Meskipun kita tidak bisa mengontrol semua apa yang terjadi, tapi kita dapat mengontrol pemikiran dan tindakan yang kita ambil. Menjadi bahagia dengan apa yang kita miliki adalah dengan berfokus pada hal-hal baik dalam hidup kita, melepaskan beban dan harapan yang tidak realistis, dan melakukan yang terbaik untuk membuat diri kita merasa baik, di sini dan sekarang. Berikut kami sampaikan dua bagian bagaimana cara agar kita bisa merasa bahagia dengan apa yang kita punya. Yang pertama adalah dengan mengubah pola pikir kita, dan yang kedua adalah mengubah tindakan kita. Bagian pertama, mengubah pola pikir kita. 1. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan apa yang sudah kita miliki. Mulailah dengan hal-hal yang mungkin kita anggap remeh. Tanyakan pada diri kita pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jika kita bisa menjawab, ya, untuk satu pertanyaan, maka sesungguhnya kita masih dalam keadaan yang baik. Apakah kita memiliki tempat tinggal? Apakah kita punya pekerjaan? Apakah kita pernah mengenyam pendidikan? Apakah kita memiliki orang penting lainnya yang mencintai kita? Apakah kita memiliki anggota keluarga yang memiliki hubungan baik dengan kita? Apakah kita cukup sehat? Jika kita dapat menjawab, ya, walaupun hanya untuk satu pertanyaan tadi, kita punya alasan untuk bahagia. 2. Pikirkan bagaimana keadaan bisa menjadi jauh lebih buruk. Coba pikirkan segala sesuatu yang mungkin salah saat ini. Renungkan mengapa hal-hal ini tidak terjadi. Anggap setiap hal buruk yang tidak terjadi pada kita sebagai hadiah tersendiri. Berikut adalah beberapa pertanyaan untuk kita mulai. Jika kita dapat menjawab tidak, untuk satu pertanyaan pun, kita punya alasan untuk bahagia. Apakah kita sedang sakit parah dan menunggu mati? Apakah kita sedang dipenjara? Apakah kita benar-benar sendirian, tak ada seorang pun yang mencintai kita? Apakah kita benar-benar bangkrut? Saya ulangi, jika kita dapat menjawab, tidak, untuk satu pertanyaan pun, kita punya alasan untuk bahagia. 3. Lepaskan masa lalu. Tidak ada cara untuk mengubah masa lalu, jadi mengkhawatirkannya tidak ada artinya bagi kita. Berfokuslah pada hal-hal yang memang ada dan yang dapat kita ubah dan jalani. 4. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Iri hati itu seperti racun bagi kebahagiaan. Jika kita fokus pada bagaimana orang lain lebih baik dari kita, maka kita akan sulit untuk merasa bahagia. Ketika seseorang memiliki sesuatu yang kita sukai, seperti pekerjaan, mobil, pasangan, liburan yang menyenangkan, dan sebagainya, jangan sedih jika kita tidak memilikinya. Sebaliknya, berbahagialah untuk orang lain dan fokuslah untuk membuat diri kita lebih bahagia. Ingat, orang cenderung hanya berbagi bagian hidup mereka yang mereka banggakan. Kita biasanya tidak akan tahu tentang sebagian besar lainnya. 5. Bebaskan diri kita dari keinginan berlebihan akan hal-hal yang bersifat materi. Harta tidak bisa membuat kita bahagia dalam jangka panjang. Kebanggaan dari membeli barang-barang baru yang mewah akan memudar dengan cepat. Uang, rumah, dan mobil mengkilap adalah hal yang menyenangkan untuk dimiliki. Tetapi itu bukanlah sumber kebahagiaan. Jadi dengan membiarkan diri kita menginginkan hal-hal ini secara berlebihan, kita hanya menyiapkan diri kita untuk tidak bahagia. 6. Fokus pada kenangan terindah kita. Meskipun masa lalu tidak dapat kita ubah, kita dapat dan harus menikmati aspek baik dari masa lalu kita. Bahagia di masa lalu adalah sesuatu yang patut disyukuri. Tidak ada orang lain di dunia yang memiliki kenangan indah kita, jadi kita memiliki hak istimewa yang unik dengan cara ini. Berikut adalah beberapa hal yang mungkin ingin kita pikirkan. Kenangan indah dari masa kecil kita. Pencapaian yang telah kita raih. Pertemuan keluarga yang kita nikmati. Jalan-jalan seru bersama teman-teman kita. Tujuan profesional yang telah kita capai. Nah, itulah beberapa langkah dalam hal mengubah pola pikir kita. Sekarang kita sampaikan bagian kedua. Bagian kedua, mengubah tindakan kita. 1.
Habiskan waktu bersama orang-orang yang benar-benar kita hargai. Pada keadaan tertentu, kita adalah orang-orang di sekitar kita. Seiring waktu, pendapat, tindakan, dan emosi mereka menular ke diri kita. Untuk menjadi sebahagia mungkin, pastikan untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang paling penting bagi kita. Bisa saja teman, anggota keluarga, rekan kerja, orang penting lainnya, atau bahkan kenalan biasa. Hanya kita yang tahu siapa yang membuat kita merasa bahagia. Jadi buatlah pilihan ini untuk diri kita sendiri. 2. Kelilingi diri kita dengan hal-hal yang membuat kita senang. Sesuatu yang sederhana seperti lingkungan fisik kita dapat berpengaruh pada kebahagiaan kita. Cinta bunga, tempatkan mereka di sekitar rumah atau tempat kerja kita. Apakah kita seorang pecinta mobil? Sisakan waktu dalam jadwal kita untuk melakukan sedikit pekerjaan pada mobil kita setiap minggu. Menghabiskan waktu, meskipun hanya sedikit, di sekitar hal-hal yang membuat kita merasa baik dapat berdampak besar pada suasana hati kita. Ini juga akan mengingatkan kita betapa kita harus bersyukur. 3. Tetapkan tujuan baru yang menarik. Kebahagiaan yang kita dapatkan dari pencapaian dan kesuksesan bersifat sementara. Seperti dengan pembelian barang-barang baru, itu dengan cepat memudar, membuat kita merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Memiliki tujuan memberi kita alasan untuk menjalani yang terbaik dan membuat kita merasa memiliki tujuan dan aktif. Di satu sisi, memiliki tujuan seperti memberikan kita bahan bakar atau amunisi yang dapat kita pakai dari waktu ke waktu untuk kebahagiaan jangka panjang. Setiap pencapaian yang kita lewati dalam perjalanan menuju tujuan kita akan terasa menyenangkan ketika kita mencapainya. Ketika kita menyelesaikan tujuan kita, nikmati kebahagiaannya, tetapi ingatlah bahwa itu hanya sementara untuk menghindari kekecewaan. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama lagi, kita harus menetapkan tujuan baru untuk diri sendiri. Ingatlah bahwa orang sering merasa paling bahagia ketika mereka mengejar tujuan mereka, terlepas dari apakah mereka mencapai tujuan atau tidak. 4. Jalani gaya hidup yang aktif dan terbuka. Tetap di dalam rumah menonton TV atau menjelajahi web adalah cara yang bagus untuk bersantai, tetapi seharusnya tidak hanya itu yang kita lakukan di waktu luang kita. Jangan ragu untuk keluar rumah. Kita akan selalu lebih baik menemukan sesuatu yang baru daripada tinggal di rumah. Coba jalan-jalan, pergi ke taman, lakukan percakapan ramah dengan seseorang yang kita temui. Naik sepeda, kunjungi museum, apapun yang kita suka lakukan di luar rumah, lakukanlah. Kita akan melihat suasana hati kita membaik dan pandangan kita berubah. 5. Sempatkan untuk bersenang-senang. Dengan semua tekanan kehidupan sehari-hari, sisihkanlah untuk bersenang-senang sesekali. Ada banyak cara untuk melakukan ini, hanya kita yang tahu ide apa yang baik. Orang lain akan lebih suka membaca di taman. Beberapa akan menikmati film yang bagus. Apapun yang kita nikmati, selalu luangkan waktu untuk melakukannya secara teratur. Persahabatan bisa membuat kegiatan menjadi lebih seru, jadi jangan ragu untuk mengajak teman, keluarga, atau orang terdekat. Di sisi lain, jangan melewatkan sesuatu yang menyenangkan hanya karena kita tidak bisa mengajak siapapun untuk pergi bersama kita. Ingatlah bahwa tidak ada orang yang memiliki kehidupan yang sempurna. Banyak hal yang mungkin akan salah. Berusahalah untuk memperbaiki hal-hal ini, tetapi jangan biarkan ketidaksempurnaan hidup menyeret kita ke jurang. Kesalahan dan ketidakbahagiaan terkadang tidak dapat dihindari. Membuat daftar apa yang kita suka dan tidak suka, memperbarui tujuan kita, dan sebagainya bisa menjadi cara yang bagus untuk mengatur pikiran dan perbuatan kita untuk menciptakan kebahagiaan. Terima dan syukurilah karena kamu sudah tahu, sebenarnya kamu berada pada keadaan yang baik sekarang. Demikianlah cara-cara agar menjadi bahagia dengan apa yang kita miliki. Semoga bermanfaat. Salam.